Mantap, sangat seru dan menenangkan. Hasil Timnas Indonesia versus Filipina di Piala AFF 2024. Pertahanan Filipina dibombardir habis oleh skuad Garuda. Gol indah terciptakah? Begini jalannya pertandingan, tonton video ini sampai selesai. Timnas Indonesia menunjukkan determinasi sejak awal pertandingan dengan mencoba mendominasi permainan. Mereka berusaha untuk mengambil alih kendali meskipun Filipina mencoba menyesuaikan irama permainan mereka pada 4 menit pertama. Meskipun demikian, kedua tim tampak belum mampu menciptakan peluang berbahaya. Situasi di lapangan berubah saat kiper Filipina, Patrick Deito, terjatuh setelah berbenturan dengan pemain Indonesia, Raihan Hanan, yang berusaha merebut bola. Deito terjatuh dan tampak kesulitan sehingga ia harus menerima perawatan medis di pinggir lapangan. Cedera tersebut membuat Deito tidak mampu melanjutkan pertandingan, memaksa pelatih Filipina untuk menggantikannya dengan Quincy Camaraad. Sementara itu, meskipun tim Filipina sempat memberikan ancaman melalui serangan dari sisi kanan, mereka belum berhasil mengkonversi peluang menjadi gol. Untungnya bek Indonesia, Kadek Arel, tampil cemerlang dalam bertahan dan mampu mengamankan bola dari umpan silang lawan yang mengarah ke kotak penalti. Di sisi lain, Timnas Indonesia terlihat terburu-buru dalam mengembangkan serangan pada 15 menit awal pertandingan. Mereka tampak tidak sabar dan seringkali kehilangan ketenangan yang membuat mereka kesulitan untuk menciptakan peluang matang. Filipina meskipun lebih tenang dan sabar dalam membangun serangan, mampu meredam tekanan dari Indonesia dengan permainan yang lebih terorganisir. Kehadiran kartu kuning mewarnai jalannya pertandingan. Asnawi Mangkualam, pemain Timnas Indonesia, mendapatkan kartu kuning setelah melakukan pelanggaran terhadap pemain Filipina, Javier Mariona, yang berusaha mengejar bola panjang di sisi kanan pertahanan Indonesia. Filipina pun mendapatkan tendangan bebas dari pelanggaran tersebut. Namun Cahya Supriyadi, kiper Indonesia, tampil sigap dan melakukan penyelamatan gemilang dengan menepis tembakan keras dari Alex Moniz yang tercipta setelah kemelut di area penalti Indonesia akibat tendangan bebas tersebut. Meski Indonesia tampak kesulitan, mereka tidak menyerah begitu saja. Pratama Arhan mencoba melakukan penetrasi dari sisi kiri, namun harus dijatuhkan oleh Paul Tabinas yang akhirnya dihadiahkan kartu kuning oleh wasit. Indonesia mendapat kesempatan melalui tendangan bebas yang dieksekusi oleh Marcelino Ferdinand. Sayangnya, tembakan Marcelino masih dapat diamankan dengan baik oleh kiper Filipina, Quincy Camaraad, yang tampil cukup solid menggantikan Deito. Filipina melalui serangan balik cepat hampir memanfaatkan kelemahan Indonesia. Michael Tribacho Kempter berhasil menembus pertahanan Indonesia melewati satu pemain dan mengarah ke kotak penalti. Tembakan kerasnya hampir saja membobol gawang Indonesia, namun beruntung bagi Indonesia, Cahya Supriyadi masih mampu mengamankan bola dan menyelamatkan gawangnya dari kebobolan. Peluang demi peluang tercipta bagi Indonesia. Akhan Fikri mendapat kesempatan untuk mencetak gol, namun tembakannya masih melambung jauh di atas mistar gawang. Timnas Indonesia kembali memperoleh peluang melalui tendangan bebas dari Marcelino Ferdinand. Sayang, tembakannya membentur pagar pertahanan Filipina. Bola rebound yang mengarah kembali ke Marcelino pun tak mampu ia manfaatkan dengan sempurna, karena kembali membentur tubuh pemain Filipina yang menghadang di depannya. Namun kejadian yang mengejutkan dan penuh kontroversi terjadi saat wasit asal Jepang memberikan kartu merah kepada Kapten Timnas Indonesia Muhammad Ferrari. Keputusan wasit ini menimbulkan perdebatan sengit di kalangan para pemain dan pelatih karena dianggap sangat merugikan pihak Indonesia. Keputusan ini menambah ketegangan dalam pertandingan dan memberi dampak signifikan bagi Indonesia yang harus bermain dengan 10 pemain. Pemberian kartu merah tersebut menambah luka bagi Timnas Indonesia yang seolah mendapat ujian berat di tengah pertandingan yang semakin panas dan menegangkan.
Timnas Indonesia dalam pertandingan tersebut menunjukkan semangat yang tinggi sejak awal pertandingan, berusaha menguasai permainan dan menciptakan peluang meski tidak langsung membuahkan hasil. Namun terdapat beberapa area yang perlu mendapat perhatian dan evaluasi mendalam. Penguasaan bola dan tempo permainan, Timnas Indonesia terlihat terburu-buru dalam beberapa fase permainan, terutama pada 15 menit pertama. Serangan yang tergesa-gesa seringkali berujung pada kehilangan bola atau keputusan yang kurang tepat. Kelemahan ini memberi ruang bagi Filipina untuk mengatur tempo permainan dan memperlambat ritme Indonesia. Sebagai tim yang ingin berkembang, penguasaan bola yang lebih sabar dan terorganisir sangat diperlukan agar Indonesia dapat mengendalikan pertandingan dengan lebih baik. Peluang yang terbuang meskipun beberapa peluang tercipta baik melalui tembakan dari Arkan Fikri maupun tendangan bebas Marcelino Ferdinand, Timnas Indonesia gagal memanfaatkan peluang-peluang tersebut dengan maksimal. Seringkali tembakan melenceng atau dihentikan oleh pemain lawan seperti yang terjadi pada percobaan Marcelino yang membentur pagar hidup Filipina. Ketepatan dalam penyelesaian akhir menjadi salah satu aspek yang sangat perlu diperbaiki. Meningkatkan kemampuan untuk mengkonversi peluang menjadi gol adalah kunci bagi Indonesia agar dapat bersaing di level yang lebih tinggi. Pertahanan yang cukup solid di sektor pertahanan, Timnas Indonesia cukup baik dalam menjaga garis pertahanan dan tidak mudah ditembus. Meskipun sempat tertekan oleh serangan balik cepat Filipina, pemain belakang Indonesia seperti Kadek Arel tampil cukup solid dalam mengamankan bola. Penjaga gawang Cahya Supriyadi juga memberikan performa yang dapat diandalkan dengan beberapa penyelamatan gemilang, terutama saat menghadapi tembakan dari Filipina yang hampir membobol gawang. Ketergantungan pada pemain kunci, ketergantungan terhadap pemain-pemain tertentu seperti Marcelino Ferdinand dan Pratama Arhan cukup terlihat dalam pertandingan ini. Meskipun mereka memiliki kualitas individual yang bagus, Indonesia perlu memastikan bahwa tim secara kolektif dapat tampil lebih baik tanpa bergantung pada satu atau dua pemain saja. Peran pemain lain di lini tengah dan serangan juga harus lebih terlihat dengan komunikasi yang lebih baik antar lini. Pelatih Shin Tae-yong sebagai pelatih telah membawa perubahan besar dalam pendekatan permainan Timnas Indonesia. Namun ada beberapa aspek yang perlu dievaluasi. Taktik dan strategi pelatih Shin Tae-yong telah menunjukkan pendekatan permainan yang cukup baik dalam hal transisi serangan dan pressing tinggi. Namun dalam pertandingan ini, taktik yang diterapkan terlihat kurang efektif untuk menghadapi Filipina yang lebih tenang dan terorganisir dalam membangun serangan. Mungkin ada baiknya jika Indonesia lebih mengutamakan penguasaan bola dan bermain lebih sabar, terutama ketika menghadapi tim yang memiliki permainan bertahan solid seperti Filipina. Keputusan untuk membuat perubahan lebih cepat dan mencoba variasi dalam menyerang juga menjadi catatan penting bagi pelatih. Manajemen pemain dan rotasi. Dalam hal rotasi pemain, Shin Tae-yong perlu mempertimbangkan penggunaan pemain cadangan yang lebih beragam untuk memberikan keseimbangan dan menghindari ketergantungan pada pemain kunci. Selain itu, meskipun ada beberapa peluang mencetak gol, rotasi pemain dalam serangan dan pertahanan bisa membantu meningkatkan variasi permainan. Keputusan untuk menggantikan pemain juga perlu diperhatikan, terutama ketika situasi pertandingan berlangsung tidak sesuai dengan harapan. Pemanfaatan peluang set piece, Indonesia mendapat beberapa peluang melalui tendangan bebas dan situasi set piece lainnya. Meskipun Marcelino Ferdinand memiliki eksekusi yang cukup baik, namun kurangnya kreativitas dalam memanfaatkan peluang tersebut menjadi catatan penting. Pelatih Shin Tae-yong harus lebih menekankan pada latihan set piece yang lebih efektif dan beragam agar Indonesia bisa memaksimalkan peluang-peluang seperti ini di masa mendatang. Penanganan situasi kontroversial, keputusan wasit yang memberikan kartu merah kepada Muhammad Ferrari tentu menjadi titik kritis dalam pertandingan ini. Shin Tae-yong harus bisa lebih bijak dalam menangani situasi tersebut, baik dalam hal memotivasi tim untuk tetap fokus meskipun bermain dengan 10 pemain.
maupun dalam menghadapi ketidakpuasan atas keputusan wasit. Kemampuan pelatih dalam menjaga mental dan semangat tim di saat-saat kritis seperti ini sangat penting. Secara keseluruhan, meskipun timnas Indonesia dan Shin Tae-yong masih memiliki banyak hal yang perlu diperbaiki, upaya dan kerja keras mereka patut diapresiasi. Dengan perbaikan di beberapa aspek, tim ini berpotensi untuk berkembang lebih baik dan siap bersaing di tingkat internasional.